Di bulan Februari ini kita akan mempelajari ya atau melihat kisah kehidupan dan pelayanan Dr. Jong Sung ya. Dan kita akan berusaha ya untuk menarik pelajaran ya dari kehidupannya ini. Dr. Jong Sung adalah tokoh gereja, tokoh kebangunan rohani yang paling besar yang di dalam sejarah gereja di Tiongkok. Ya. Masa pelayanan dia itu hanya 15 tahun. Ya, dia tidak panjang. Dan 15 tahun ini bisa dibagi dalam 5 periode yang masing-masing itu panjangnya hanya 3 tahun. Jadi sangat menarik, dia sebut sendiri ya nama-nama periode itu ya sesuai dengan apa yang dia alami. Nah, periode pertama dia sebut sebagai periode air ya. Yang periode kedua disebut sebagai periode pintu. Dan periode ketiga adalah periode merpati. Sedangkan periode keempat disebut periode darah. Dan yang terakhir adalah periode kubur. Jadi kalau saya lihat masa dia aktif melayani sesungguhnya itu hanya 9 tahun. Ya. Karena ketika dia masuk di periode darah, dia itu sesungguhnya sudah sakit. Ya. Sakit dan sudah tidak bisa banyak bergerak. Apalagi ketika dia masuk ke periode kubur. Dia hanya bisa mengajar ya dari tempat tidurnya. Jadi itu hampir 6 tahun ya masa dia di dalam penderitaan. Tapi tetap dia gunakan tahun-tahun itu juga untuk terus mengajarkan firman Tuhan. Jadi meskipun masa pelayanan dia itu hanya 15 tahun, tapi dia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Diperkirakan ya, itu ada 200.000 orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dan efek dari pertobatan mereka, nah itu tetap terasa ya untuk waktu yang panjang. Nah kita Gereja Alkitab Presbyterian, pendiri kita yang di Singapura, Pendeta Timothy To itu bertobat ya pada masa pelayanan Dr. Jong Sung. Ketika Jong Sung datang ke Singapura dan berkhotbah di Gereja Metodis, di situ dia bertobatnya. Ya. Jadi saya pikir kehidupan Dr. Jong Sung ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Jadi khotbah kita sebulan ini itu lebih banyak cerita itu, ya seperti cerita sekolah minggu, cerita tentang kehidupan dan pelayanan Dr. Jong Sung, dan disitulah kita akan menarik beberapa pelajaran. Sore ini teks yang firman Tuhan yang saya pilih itu di Yesaya 43. Karena ini ayat yang sangat tepat untuk menggambarkan periode pertama, periode air yang di dalam kehidupan Dr. Jong Sung. Nah di Yesaya firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, melalui api, ini semua berbicara tentang kesusahan, tentang kesulitan. Ada air, ada sungai, tapi juga ada api. Jadi tingkatan atau intensitas daripada kesusahan dan penderitaan itu berbeda. Air dan sungai tentu sudah sulit, apalagi kalau dikatakan api. Tapi firman Tuhan mengatakan, di dalam segala kesulitan itu, Tuhan akan sertai. Kamu tidak akan hanyut oleh air, kamu tidak akan hangus
atau terbakar oleh api. Nah, itulah janji dan penghiburan Tuhan. Dalam hidup kita meskipun ada kesulitan, tapi kita akan tetap bisa melaluinya. Dan kita tidak akan menemukan jalan buntu dan berakhir di situ. Tuhan akan membukakan kita sebuah jalan baru, ya, sebuah pertolongan. Di periode akhir ini kita akan melihat awal Jongsung melayani sesungguhnya adalah sangat sulit sekali. Tapi Tuhan menyertainya, ya, dan dia bisa melalui semuanya itu dengan baik. Periode akhir itu berlangsung 3 tahun, yaitu di tahun 1928, 1929, dan 1930. Nah, itu waktunya, ya. Dari 1928, tahun Sumpah Pemuda, ya, Indonesia. Jadi itu biar kita ingat. 3 tahun, 1928, 29, sampai 30. Apa yang terjadi? Dia kan baru pulang dari Amerika. Setelah studi, sampai mendapatkan gelar doktor PhD, bidang kimia. Tapi di Amerika, imannya telah diperbaharui. Dan dia telah sungguh-sungguh bertobat. Dan dia ingin melayani. Makanya pulang ke Tiongkok. Ketika dia sampai mendekati pelabuhan, dia buang semua ijazah dia, buang semua piagam penghargaan dia ke laut. Karena dia berkata, tahap kehidupan itu telah berlalu. Dia hanya sisakan ijazah doktornya untuk dia tunjukkan ke ibunya bahwa dia pergi sekolah, dia berhasil. Dia pulang dan dia akan memulai pelayanan. Sangat sulit bagi dia untuk memulai dengan kualifikasi dia yang begitu tinggi, ya, di tahun 20-an. Seorang doktor kimia dari Amerika, itu sesungguhnya punya masa depan sangat cerah sekali. Dan pengharapan yang sangat besar dari keluarganya. Keluarganya berharap dia akan menjadi orang penting, mempunyai penghasilan besar, dan akan bisa membantu sekolahkan adik-adiknya. Tapi Jongsung memilih tidak seperti itu jalan hidupnya. Nah, itu adalah hal pertama yang harus dia hadapi. Orang dalam rumahnya pun, ya, merasa tidak sependapat dengan dia. Ya. Mereka berpikir, kamu studi hampir 7 tahun, bukannya kamu sekarang harus memulai sebuah karir yang sangat baik dengan pendidikan yang begitu tinggi, tapi malah mau menjadi seorang penginjil. Papanya itu seorang pendeta juga. Dan dia juga sulit menerima bahwa Jongsung memutuskan untuk menjadi seorang penginjil. Nah, jadi dia memulai pelayanan demikian. Ya, tidak ada dukungan baik dari keluarga, tidak ada dukungan dari gereja, tidak ada dukungan dari lembaga-lembaga misi, semua tidak ada. Jadi pada awal ini, dia mengajar kimia, mengajar Alkitab, dia 1 minggu, 2-3 hari dia mengajar. Lalu sisa waktunya dia pakai untuk menginjil. Jadi dia menjadi guru setengah waktu, ya, guru part time. Dengan
harapan dia bekerja part-time inilah dia akan bisa mendapatkan ya sedikit sumber penghasilan yang bisa dia pakai untuk diri sendiri, bisa dia pakai juga untuk mendukung adik-adiknya. Itu dia bawa pulang ke rumah. Tak ada yang mendukung, tapi dia memulai dan dia menginjil. Tidak lama dia menginjil, dia mulai menghadapi kesulitan. Karena di Tiongkok pada tahun-tahun itu penuh pergolakan politik. Nasionalisme itu sangat kencang sekali. Di waktu itu ada peraturan ya bahwa orang Tionghoa ketika mereka melihat foto ya, potret dari presiden mereka atau pahlawan kemerdekaan mereka, Dr. Sun Yat-sen, mereka harus tunduk, ya harus begini. Ini. Itu kan budaya orang Tionghoa. Ya. Jadi ada ketentuan atau pengharapan bahwa di mana saja, di sekolah, di mana tentu mereka akan pasang potret Sun Yat-sen dan semua orang diharapkan harus menundukkan kepala, membungkuk. Nah, inilah mulai Dr. Jong-sung bermasalah ya dengan pihak penguasa. Karena dia merasa membungkuk 3 kali kepada sebuah potret itu termasuk penyembahan berhala. Ya. Dia bilang kalau kita saling menghormati, boleh saya bungkuk, kamu bungkuk juga, saya menghormati manusia boleh. Tapi ini dengan foto, dengan sesuatu yang mati, kenapa kita harus membungkuk? Ini bukan lagi penghormatan. Ini bisa masuk seperti penyembahan berhala. Jadi dia menolak. Nah, jadi pada masa pergolakan politik ya, nasionalisme begitu kuat, menolak membungkuk kepada potret Dr. Sun Yat-sen, itu bisa dianggap bahwa kamu itu tidak nasionalis, kamu itu tidak mencintai negara, kamu tidak mencintai pemerintah. Itu masalah besar sekali. Jadi kita melihat di tahun-tahun seperti itu, dia bahkan mengalami ancaman fisik. Ya, mahasiswa yang dia ajar kimia, itu dihasut ya, untuk menyerang dia. Ya. Orang merasa Dr. Jong-sung itu kamu berpendapat sangat aneh, sangat tidak lazim. Bagi orang Tionghoa yang kebanyakan pengadut agama Konghucu, mereka itu mempunyai keyakinan yang sangat dalam ya, kepada orang mati pun kamu harus bungkuk 3 kali. Jadi bagi mereka membungkuk 3 kali kepada sebuah potret itu bagi mereka sangat biasa sekali. Jadi Jong-sung sikapnya ini menjadi sesuatu hal yang bagi mereka dianggap sangat tidak lazim. Dan itu menimbulkan banyak orang yang tidak senang, yang menganggap bahwa dia ini punya sikap yang sangat berbeda, jadi dimusuhi. Jadi satu kali kita membaca kisahnya bahwa dia itu di dalam ruang kelas, dia itu hampir ya mau dipukul gitu oleh mahasiswa-mahasiswanya. Dan saya menarik, tepat pada waktu itu ada badai petir yang besar. Tiba-tiba terjadi guntur dan kilat. Dan itu membuat mereka yang mau memukul dia itu merasa takut ya, dan
mereka bubar. Jadi kita melihat di sini ada tangan Tuhan ya, yang melindungi Jongsung di masa-masa yang sulit ini. Nah, ada satu pelajaran untuk kita di sini dari sikap Jongsung ini. Ya, kalau kita tahu ajaran firman Tuhan, maka kita harus pegang ajaran firman Tuhan. Meskipun ada tekanan dari pihak lain, kita tidak boleh berkompromi. Contoh yang bagi kita, ya orang keluarganya masih menganut agama Buddha mungkin ya, Konghucu, ya pada saat duka, pada saat penguburan, salah satu tekanan sangat besar untuk menyuruh kita harus membukukan badan 3 kali juga. Dan kalau kita tidak mau lakukan, nah itu akan dinilai bahwa kita tidak berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi orang rumah ya mungkin juga akan menekan kamu harus bungkuk. Lalu pengurus yayasan mungkin juga akan bilang, ya kamu harus bungkuk. Ini orang tua kamu, ini kakek nenek kamu, masa kamu tidak bungkuk? Tapi kita tahu, walaupun mereka itu orang tua, tapi mereka adalah manusia. Setelah mereka meninggal, mereka bukan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membungkuk dalam arti seolah-olah mereka itu disembah. Itu tidak boleh. Nah, ini adalah tekanan yang bisa kita hadapi. Makanya kita harus berpegang teguh seperti Jongsung. Kalau itu salah, tidak boleh lakukan, ya tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, ini satu hal, satu pelajaran, ya, di mana ada kemungkinan kita hadapi, ya. Lalu apalagi yang dia lakukan? Jadi di kota dia menghadapi banyak perlawanan, maka Jongsung dia memutuskan supaya tidak menarik perhatian, ya. Dia pergi penginjiran ke desa-desa yang terpencil, ya, di kampung nelayan, di daerah pesisir, daerah pulau-pulau kecil. Di dalam hati dia menginjil, itu yang mau dia lakukan. Karena dia telah mengenal Tuhan Yesus. Dan dia yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Tuhan Yesus inilah berita Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan. Jadi orang harus mendengarkan Injil itu. Ketika di kota ada begitu banyak hambatan, maka dia cari tempat di mana minimal ada perlawanan dan dia bisa tetap memberitakan Injil. Maka dia ke daerah-daerah kecil yang tidak ada lagi pihak-pihak yang mau mengawasi dia. Jadi kita melihat satu pelajaran lagi. Penginjilan itu, kalau di hati kita itu ada api yang membara, yang ingin memberitakan Injil, maka sesungguhnya tak ada yang bisa menghambat. Ya. Kalau di tempat ini tidak bisa, kita pergi ke tempat lain. Kalau di tempat ini kita ditantang, dihalangi, kita cari tempat di mana tidak ada menghalangi. Karena manusia itu ada di mana-mana. Ya, dan semua jiwa sama harganya di mata Tuhan. Di daerah kecil pun jiwa orang-orang situ sama berharganya bagi Tuhan. Jadi Jongsung pergi ke sana dan dia mengajar, ya, orang-orang Kristen
yang dia kumpulkan, dan dia memberitakan Injil kepada mereka yang mau mendengarkan dia. Jongsung dia juga menyadari memberitakan Injil itu hanyalah langkah pertama. Menolong orang mengenal Tuhan dan bertobat itu hanya awal. Seorang yang bertobat, dia harus dididik menjadi seorang murid Tuhan Yesus yang bertumbuh, dia mau hidup sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dia memulai pelatihan ya orang-orang Kristen. Jadi ada satu cerita, dia bawa 50 orang muda ke sebuah daerah pegunungan. Dari sana selama 8 hari, dia mengajar mereka Alkitab secara intensif. Ya, sangat menarik, orang-orang muda mau 8 hari ya bersama dengan Dr. Jongsung ya, untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat ya bahwa api kebangunan rohani itu sudah mulai menyala. Walaupun ini masih di periode pertama, di periode air. Kan tidak gampang ya, kita suruh orang mendengarkan firman Tuhan 1 hari. Betul tak? Nah, bikin seminar 1 hari. Dari jam 9 sampai jam 4. Mungkin 1 hari ada yang mau. 8 hari. Zaman sekarang hampir tak terdengar. Tapi waktu itu, Jongsung memulai ya pertemuan-pertemuan intensif seperti ini untuk mengajarkan firman Tuhan, ya untuk juga melatih orang-orang muda, ya supaya mereka juga dibekali untuk bisa memberitakan Injil. Pekerjaan yang kecil. Ini ada hari-hari perkara-perkara kecil. Dan Jongsung dia setia di situ. Lalu ada satu pendeta di daerah Fuzhou. Dia bilang ke Jongsung, kamu pergi ke Cina, ke daerah utaranya. Dia mau Jongsung pergi membasmi buta huruf. Tahu membasmi buta huruf? Mengajak orang membaca ABC. Nah, zamannya itu banyak penduduk sana yang buta huruf, tak bisa membaca. Ya seperti kita di Indonesia. Waktu saya kecil, saya masih melihat di kelas-kelas itu orang-orang dewasa lagi belajar ABC. Lagi belajar alfabet. Apalagi ini tahun 20-an. Ya, banyak penduduk itu tidak tahu baca tulis. Bisa ngomong, karena ngomong itu bahasa sehari-hari. Tapi baca tak bisa, tulis tak bisa. Jadi pendeta atau uskup ini di Fuzhou dia berpikir mau kirim Jongsung ke Cina Utara supaya dia terlibat di dalam gerakan pendidikan, ya, terutama untuk membasmi buta huruf. Jadi Jongsung dia sebenarnya tidak suka, karena yang dia inginkan adalah memberitakan Injil. Tapi ketika uskup ini minta dia ke sana, dia juga belajar taat, ya, belajar taat. Dan dia pergi ke sana beberapa lamanya, ya untuk membantu upaya pendidikan ini. Kadang-kadang saya merasa seperti Jongsung, dia kan baru awal melayani. Kita yang di tahun-tahun awal melayani, kita itu jangan selalu merasa aku tahu apa yang mau saya lakukan. Ya, kalau ada pimpinan kita yang memberikan pengarahan, kamu lakukan hal ini, mungkin bukan hal yang sungguh ingin kita lakukan, ya kita taat, ya belajar taat. Belajar taat, manusia melihat, Tuhan melihat juga. Dan nanti Tuhan akan promosikan kamu ya ke pekerjaan yang lebih besar. Yang baru memulai pelayanan, jangan selalu merasa aku yang mau mengatur bagaimana pelayanan saya.
kita butuh mentor, butuh pendeta senior ya untuk memberikan pengarahan. Nah, ini pelajaran yang baik dari Jongsung. Ya, meskipun dia ingin sekali hanya penginjilan, tapi disuruh ke sana untuk membantu gerakan pemberantasan buta huruf, dia pun bersedia pergi. Ya tentulah di sana dia pasti juga bisa menginjil, kan manusia ada. Tapi ya mungkin dia akan lebih banyak fokus untuk bagian pendidikan. Yang pada saat itu dia rasakan bukan sepenuhnya yang dia inginkan, tapi dia pergi juga. Tapi Tuhan kan tidak buat dia lama-lama di sana. Ya paling setengah tahun di situ. Setelah itu Tuhan membukakan dia pintu yang kedua. Ya, yaitu periode kedua, periode pintu. Terus satu hal lagi yang kita mau perhatikan di periode pertama ini, di mana Tuhan juga mendidik dia sesuatu hal yang sangat pribadi, yaitu kematian anaknya, bayi 3 bulan, setelah sakit beberapa waktu, bayi ini meninggal. Ya. Dan ini tentu adalah sebuah pukulan yang sangat berat ya bagi Jongsung. Tapi dia terima apa yang terjadi ini dan dia tetap melanjutkan pelayanannya. Ada kesedihan besar, tapi kesedihan besar itu tidak menghentikan langkah dia di dalam melayani Tuhan. Nah, jadi inilah 3 tahun pertama ya di dalam pelayanan Dr. Jongsung. Tahun 1928, 29, dan 30. Hal-hal kecil, ya hal-hal yang tidak mendapatkan perhatian banyak orang. Tahun-tahun di mana hampir tak ada dukungan. Ya, tahun-tahun banyak sekali perlawanan. Dan tahun-tahun dengan penderitaan dan duka juga. Tapi dia jalani dengan baik. Maka Tuhan membawa dia ke periode yang berikutnya. Periode pintu. Disitulah Tuhan membuka dia kesempatan ya untuk pelayanan yang lebih luas. Nah, itu kita akan dengarkan ceritanya di minggu depan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu dan hamba-Mu Dr. Jongsung yang Kau bangkitkan 1 abad yang lalu untuk membakar semangat gereja, membawa kebangunan rohani bagi gereja-gereja Tiongkok dan juga di Asia Tenggara ini. Tuhan, kami dengarkan cerita kehidupannya dan kami juga petik pelajaran dari pelayanannya. Kiranya Tuhan juga jadikan kami murid-murid Tuhan yang seperti Dr. Jongsung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati untuk datang ke meja perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan dulu satu buah lagu. Lagu 398 ya, Tuhan pecahkan roti hidup, ayat yang pertama. Bye.
atau bukalah itu. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, bawalah kami semua datang ke meja perjamuan-Mu ini, supaya kami mengenang Tuhan, mengenang penderitaan dan kematian Tuhan, melalui roti lambang tubuh-Mu dan cawan lambang darah-Mu. Tuhan, tambahkanlah kami iman, biarlah ini menjadi makanan rohani bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.